sekali dapat berjumpa kembali dengan kalian dalam ibadah online kali ini. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sebelum kita menaikkan pujian dan mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita dengarkan dan lakukan petunjuk berikut ini yuk. Nah, aturan yang pertama, adik-adik diwajibkan untuk bangkit berdiri, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mengikuti gerakan kakak-kakaknya ya. Peraturan kedua, saat mendengarkan firman Tuhan, duduk yang baik dan fokus memperhatikan. Eits, peraturan yang ketiga, adik-adik diwajibkan untuk nonton video ini sampai selesai dan jangan di-skip ya. Oke, yang terakhir, kalian bisa memberikan pendapat untuk video ini di kolom komentar. Oke, untuk membangun konten ini lebih baik lagi. Selamat beribadah adik-adik. Oke adik-adik, sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Siap. Oke, sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagiku.
sebuah plastik yang berisi air. Kali ini kita akan menguji keberanian dan kepercayaan ya. Nah, di sini yang menjadi pesertanya adalah Kakak Petra. Nah, nanti adik-adik plastik ini akan ditusuk oleh pensil ya. Nah, Kakak Petra takut nggak kesiram air? Nggak. Nggak takut? Oh, berarti Kakak Petra sudah percaya bahwa dirinya tidak akan tersiram plastik. Kita coba ya adik-adik ya. Ini plastiknya. Kita coba apakah Kakak Petra berani dan percaya atau tidak? Berani tidak? Berani. Percaya tidak bahwa ini tidak akan bocor? Percaya. Kita lihat adik-adik, plastiknya akan kita tusuk pensil ya. Siap. Hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bocor tidak? Yeay. Coba satu kali lagi ya. Sekali lagi. Kita hitung lagi. 1, 2, 3. Bocor tidak? Tidak. Adik-adik, kalau kamu berada di bawah plastik yang berisi air tadi, pasti kamu akan merasa takut ketumpahan air. Tapi apabila kamu percaya kepada orang yang memasukkan pensil ke dalam plastik tadi, kamu tentu tidak akan merasa takut karena kamu yakin bahwa plastik itu tidak akan bocor. Nah, adik-adik, kali ini kakak akan bercerita tentang Esther yang berani menyelamatkan bangsanya. Adik-adik, ada yang pernah mendengar cerita ini? Cerita ini diambil dari kitab Esther pasal 3 sampai 7. Adik-adik dapat membacanya di rumah ya. Pada zaman itu di Persia ada seorang raja bernama Ahasiweros. Raja ini sangat kaya raya. Hartanya sangat banyak dan wilayah kekuasaannya sangat luas. Ia mempunyai seorang istri bernama Esther. Esther ini berasal dari bangsa Yahudi. Tetapi raja tidak mengetahui bahwa Esther ini berasal dari bangsa Yahudi. Esther mempunyai sepupu bernama Mordekai. Kita ulang lagi ya adik-adik. Tadi rajanya bernama siapa? Rajanya bernama Ahasiweros. Lalu istrinya bernama Esther. Dan Esther mempunyai saudara sepupu yang bernama Mordekai. Lalu ada seorang pegawai kerajaan bernama Haman. Haman ini adalah penasehat raja. Haman baru menerima penghargaan dari raja. Adik-adik, kalau menerima penghargaan dari raja pasti akan sangat bahagia ya, akan sangat bangga. Orang-orang di seluruh kerajaan sangat menghormati Haman. Setiap ia berjalan di sekitar istana, orang-orang sujud menyembah kepada Haman. Kecuali Mordekai, saudara sepupu dari Esther. Melihat Mordekai tidak sujud hormat pada Haman, hati Haman merasa kesal, merasa sakit hati, merasa tersinggung. Lalu Haman bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang dari bangsa Yahudi. Haman memberitahu Raja Ahasiweros bahwa bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang sangat berbahaya dan harus dibunuh. Mendengar nasihat Haman, raja setuju untuk membunuh bangsa Yahudi dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mendengar hal itu, Mordekai yang adalah bangsa Yahudi merasa ketakutan, merasa sedih sehingga ia memakai baju berkabung untuk meratapi nasib bangsanya. Lalu Mordekai mengirimkan pesan kepada Esther. Isi dari pesan Mordekai kepada Esther adalah bahwa Esther disuruh untuk menghadap raja dan meminta karunia-Nya dan memohon karunia raja untuk membela bangsanya. Mendengar hal itu, pesan itu disampaikan kepada Esther melalui pegawainya.
Adik-adik, pada zaman Raja Ahasuerus, hanya orang-orang yang dipanggil oleh raja yang dapat bertemu dengan raja. Tidak boleh sembarangan ya adik-adik. Apabila orang dengan sengaja berada di pelataran tahta raja, maka ia akan dihukum mati. Hukum ini pun berlaku bagi Ester. Pada awalnya, Ester merasa khawatir, merasa takut kalau nanti raja tidak berkenan bertemu dengannya. Bahkan dia nanti dapat dibunuh. Tetapi adik-adik, karena hati Ester mengasihi bangsanya, ingin menolong bangsanya, maka Ester memberanikan diri untuk bertemu dengan raja. Sebelum bertemu dengan raja, Ester menyerahkan semua perkara ini kepada Tuhan. Dia hanya berharap pada Tuhan. Apa yang dilakukan Ester adik-adik? Ester berdoa. Ester berpuasa selama 3 hari. Tidak makan dan tidak minum. Ia pun menyuruh semua bangsa Yahudi untuk berpuasa selama 3 hari. Untuk apa? Supaya rencana Ester untuk menghadap raja dan mengajukan permintaan kepada raja itu semua dapat berjalan dengan lancar. Setelah 3 hari berpuasa, Ester mengenakan pakaian ratu. Karena Ester adalah seorang ratu ya adik-adik. Lalu ia pergi untuk menghadap raja. Pada saat raja melihat Ester memasuki pelataran singgasana raja, raja merasa sangat bahagia melihat kecantikan Ester. Ester adalah seorang ratu yang sangat cantik adik-adik. Apakah raja berkenan atau mau untuk bertemu dengan Ester? Nah, semuanya ini sudah diatur oleh Tuhan. Dan raja pun mau untuk bertemu dengan Ester. Lalu raja bertanya kepada Ester, "Ada apa engkau pergi menghadap aku?" Lalu Ester menjawab raja, "Raja, aku ingin makan bersama-sama dengan raja dan dengan Haman." Ketika Ester bertemu dengan raja, apa yang sedang dilakukan Haman adik-adik? Ternyata Haman berada di rumahnya. Ia sedang mempersiapkan tiang yang sangat tinggi. Loh, untuk apa tiangnya? Tiang itu akan dipergunakan Haman untuk menggantung Mordekai. Sangat jahat ya adik-adik. Saat Haman membuat tiang itu bersama dengan pegawai-pegawainya, datanglah suruhan raja kepada Haman. Lalu suruhan raja itu berkata bahwa Haman diundang untuk makan bersama dengan raja. Haman sangat senang sekali diundang untuk makan bersama raja dan Ratu Ester. Ketika hari itu tiba, di mana raja berkumpul bersama dengan Ester dan dengan Haman, raja bertanya kepada Ester, "Ratuku, apa yang kamu kehendaki dari aku? Setengah dari kerajaanku ini akan kuberikan kepadamu apabila kamu menginginkannya." Tapi Ester menjawab raja, "Raja, ada orang yang akan membunuhku dan bangsaku Yahudi." Lalu raja menjawab, "Siapa orang yang tega berbuat seperti itu?" Lalu Ester menjawab, "Dia adalah si jahat Haman, raja." Mendengar hal itu, Haman sangat ketakutan. Ia lalu meminta belas kasihan Ester untuk mencabut keinginannya itu. Tetapi raja menyuruh pengawalnya untuk menggantung Haman di tiang yang telah ia buat untuk menggantung Mordekai. Berkat keberanian dari Ester, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta dan memperingatinya sampai sekarang. Nah adik-adik, dari cerita Ester ini kita dapat ambil pelajaran. Apa itu? Yang pertama adalah kita harus peduli kepada orang-orang di sekitar kita, mulai dari keluarga, tetangga kita, sahabat-sahabat kita, bahkan orang lain. Dan yang kedua adalah
Kita harus belajar berserah diri kepada Tuhan apabila kita menghadapi sebuah masalah. Kita dapat berdoa kepada Tuhan, memohon untuk Tuhan membantu kita. Adik-adik, kalau kalian sudah besar nanti, sudah dapat berpuasa, kalian dapat melakukan puasa. Tidak harus 3 hari dahulu seperti Esther, kita bisa memulainya dengan 1 hari puasa. Apa tujuannya adik-adik? Supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin berserah diri kepada Tuhan, dan memohon belas kasihan Tuhan dan memberi kemampuan kepada kita. Seperti contohnya kali ini adik-adik, bangsa Indonesia ini sedang mengalami bencana yang sangat besar. Apa itu? Bangsa Indonesia ini sedang diserang oleh pandemi. Nah, kita dapat berdoa kepada Tuhan, mendoakan bangsa kita ini agar cepat terbebas dari pandemi ini. Ini merupakan salah satu cara kita untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia ini. Papa, Mama, dan orang-orang lainnya, dan orang-orang Kristen yang lainnya pun sama adik-adik. Kita ini selalu berdoa untuk bangsa Indonesia ini. Bahkan tidak sedikit orang yang berpuasa untuk memohon belas kasihan Tuhan untuk melawat bangsa Indonesia ini. Mari adik-adik kita belajar seperti Esther yang begitu mengasihi bangsanya dan selalu berserah diri kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan kali ini adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami dapat belajar seperti Esther yang begitu mengasihi bangsanya dan selalu berserah diri kepada Tuhan. Tuhan, kami mendoakan bangsa Indonesia ini agar cepat terbebas dari pandemi ini, sehingga kami dapat sekolah lagi, dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti dahulu lagi. Tuhan, berkatilah juga orang tua kami, berikan kepada mereka kesehatan dan rezeki yang melimpah. Berkati juga kami dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.